Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah bimbingan dan konseling AUD. Selamat menyaksikan. Bentuk dan analisis layanan bimbingan dan konseling anak usia dini. Kelompok 4. Ike Nurzana, Hana Deviana Sastra, Jerika Rutiadora Luluporo. Rumusan masalah. 1. Pentingnya bimbingan dan konseling pada anak usia dini. 2. Peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan anak usia dini. 3. Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini. 4. Analisis layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Lesson 1. Pentingnya bimbingan konseling pada anak usia dini. Cara mencegah perilaku bermasalah pada anak usia dini. Pentingnya bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Menurut Nur Ihsan dan Agustin 2011 mengemukakan bahwa bimbingan dan konseling merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam pendidikan anak usia dini. Bimbingan dan konseling bagi anak dapat menjadi cara untuk membantu guru dalam memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar anak secara berkesinambungan, sehingga dapat memberikan umpan balik bagi guru dalam menyempurnakan proses pembelajaran. Perlu ditegaskan di sini bahwa bimbingan dan konseling di lembaga pendidikan anak usia dini tidak hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai perilaku bermasalah, melainkan juga harus diberikan kepada mereka yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan demikian, konseling bukan hanya untuk mengatasi perilaku bermasalah pada anak didik, melainkan juga tindakan untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak secara maksimal. Pandangan ini menitik beratkan pada bimbingan yang bersifat preventif, kesehatan mental, dan pengembangan diri daripada bimbingan yang menitik beratkan pada psikoterapi maupun diagnosis terhadap perilaku bermasalah. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling di pendidikan anak usia dini harus dilaksanakan secara optimal oleh guru PAUD yang sekaligus sebagai konselor anak. Ini tentunya dibekali dengan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor melalui pendidikan dan latihan. Diharapkan pelaksanaan bimbingan dan konseling di PAUD berjalan dengan arah pedoman bimbingan melalui integrasi kegiatan pembelajaran. Cara mencegah perilaku bermasalah paling tepat dilakukan pada masa usia dini. Suyadi 2009 menjelaskan bahwa kesempatan yang paling tepat untuk melakukan tindakan identifikasi ini adalah pada masa awal-awal usia dini atau di lembaga PAUD. Cara pertama, menjaga originalitas kepribadian anak. 2. Intens hubungan orang tua atau wali dengan guru di PAUD. 3. Persiapan mental masuk sekolah dasar. Lesson 2. Peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan anak usia dini. Tujuan pelayanan bimbingan dan konseling dalam beberapa aspek. Peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan anak usia dini.
Peran bimbingan konseling merupakan suatu hubungan yang dilakukan dalam rangka memberikan bantuan dalam bentuk pengarahan dan nasihat kepada seseorang untuk memecahkan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu yang dilakukan secara sengaja dan berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, pengertian bimbingan konseling lebih menekankan pada menghindari kegagalan tumbuh kembang anak yang mencakup aspek nilai-nilai moral keagamaan, fisik motorik, sosial emosional, bebas, dan kognitif. Tujuan layanan bimbingan konseling anak usia dini. Aspek perkembangan pribadi sosial. Mengembangkan kemampuan positif, membuat pilihan kegiatan secara sehat, dapat membuat keputusan secara baik, mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi, memiliki pemahaman diri, mampu menghargai orang lain, memiliki rasa tanggung jawab, dapat menyelesaikan masalah. Aspek perkembangan pendidikan. 1. Melaksanakan cara-cara belajar yang benar. 2. Menciptakan tujuan dan rencana pendidikan. 3. Mencapai prestasi belajar secara optimal sesuai bakat dan kemampuannya. 4. Memiliki keterampilan untuk menghadapi ujian. Aspek perkembangan karir. 1. Mengenali macam-macam dan ciri-ciri dari berbagai jenis pekerjaan. 2. Menentukan cita-cita dan merencanakan masa depan. 3. Mengeksplorasi arah pekerjaan. 4. Menyesuaikan keterampilan, kemampuan, dan minat dengan jenis pekerjaan. Lesson 3. Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Jenis-jenis layanan dan bimbingan konseling pada anak usia dini. Adapun beberapa layanan bimbingan yang dapat dilakukan bagi anak usia dini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, layanan pengumpulan data. Layanan ini merupakan layanan pertama yang dilakukan guru dalam bimbingan. Layanan ini bermaksud untuk mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan segala aspek kepribadian dan kehidupan anak usia dini dan keluarga. Yang kedua, layanan informasi. Layanan ini bertujuan untuk memberikan wawasan terhadap anak dan orang tua tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan perkembangan anak. Yang ketiga, layanan konseling atau konsultasi. Layanan konseling dapat dilakukan terhadap anak yang mengalami masalah atau pada orang tuanya dengan maksud untuk pemecahan terbaik dalam membantu masalah yang dihadapi anak. Yang keempat, layanan penempatan. Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan anak didik memperoleh penempatan yang tepat sesuai dengan kondisi dan potensinya. Melalui layanan penempatan ini, diharapkan anak dapat berada pada posisi dan pilihan yang tepat. Yang kelima, layanan evaluasi dan tindak lanjut. Layanan evaluasi dan tindak lanjut merupakan layanan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanganan yang telah dilakukan guru pada anak. Yang keenam, layanan orientasi
merupakan layanan untuk membekali diri anak untuk memasuki suasana baru atau lingkungan baru. Anak akan mudah menyesuaikan diri terhadap pola kehidupan, kegiatan belajar, dan kegiatan lain yang mendukung keberhasilan mereka sebagai siswa. 7. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik dalam memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, keterampilan, dan materi belajar yang baik sesuai dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya. 8. Layanan bimbingan individual merupakan layanan untuk mendapatkan layanan secara langsung melalui proses tatap muka dengan guru pembimbing yang langsung berperan sebagai pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah yang dihadapi oleh anak. 9. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang bertujuan untuk memungkinkan anak dalam memperoleh kesempatan bagi pembahasan masalah yang dialami melalui dinamika kelompok yang dilakukan dengan suasana kelompok. 10. Layanan mediasi merupakan layanan bimbingan yang dilaksanakan oleh guru terhadap 2 orang anak atau lebih yang mengalami masalah ketidakcocokan dalam rangka menciptakan hubungan positif dan kondusif di antara anak. Lesson 4. Analisis layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini. 3 tahap penerapan layanan bimbingan dan konseling anak usia dini. Tahap 1. Penyusunan perencanaan layanan bimbingan dan konseling anak di TK. Tahap 2. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling anak. Tahap 3. Evaluasi dan tindak lanjut. Tahap 1. 1. Melakukan identifikasi kebutuhan atau masalah peserta didik sesuai karakteristik TK. 2. Karakteristik TK yang menjadi pedoman dalam setiap program tercantum pada visi dan misi TK. 3. Menentukan skala prioritas. 4. Menentukan rencana kegiatan tahunan. 5. Menentukan rencana kegiatan semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. 6. Mengupayakan dukungan dan kerjasama dari guru, staf sekolah, dan orang tua. Tahap 2. 1. Layanan pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi terhadap anak yang menjadi objek. 2. Layanan informasi bersumber dari data yang telah disebutkan pada bagian pertama yang kemudian diolah agar menemukan kekurangan atau kebutuhan apa saja yang dialami oleh anak. 3. Layanan konsultasi atau konseling. Bagian ini merupakan inti dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling terhadap anak yang membutuhkan. 4. Layanan penempatan dilakukan oleh guru pembimbing terhadap anak yang membutuhkan. Tahap 3. 1. Kesesuaian antara program dan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling telah terlaksana sesuai dengan program yang telah disusun. 2. Pada bagian ini memuat bagian keterlaksanaan program layanan bimbingan dan konseling pada TK. 3. Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di TK berupa sulitnya guru dalam mengkondisikan anak ketika akan memberikan layanan bimbingan terhadap anak. 4. Akan membahas mengenai dampak layanan bimbingan dan konseling terhadap kegiatan belajar mengajar. 5. Mengenai respon anak, guru maupun orang tua terhadap layanan bimbingan kepada anak. 6. Mengenai perubahan kemajuan anak dalam pemberian bimbingan.
Kesimpulan dari video materi ini yaitu layanan bimbingan dan konseling sangat penting dalam menemukan jati diri anak didik yang unik dan khas sesuai dengan kepribadiannya, karena ini akan membantu mereka dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya, pengembangan bakat, minat, serta potensinya. Peran bimbingan dan konseling bagi anak usia dini ialah agar peserta didik dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan dirinya, bertindak dengan baik sesuai perkembangan jiwanya, dan memecahkan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu yang dilakukan dengan sengaja dan berkelanjutan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.